Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, guru matematika di SMA Negeri 1 Parigi, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Sekaligus saya sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Tadulako Palu. Saat ini saya sedang melaksanakan praktik pengalaman lapangan untuk aksi 2 dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Adapun perangkat pembelajaran yang saya siapkan meliputi RPP, bahan ajar, LKPD, media pembelajaran, kisi-kisi, instrumen, dan rubrik penilaian. Nah, bagaimana pelaksanaan PPL yang saya lakukan di sekolah? Selamat menyaksikan. Berdiri. Periksa. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya semuanya ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, terlebih dahulu marilah kita berdoa bersama-sama ya. Semoga apa yang kita peroleh pada pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita dan membawa keberkahan. Oke, Bu minta satu orang untuk pimpin doa. Ya, oke, silakan Nafi. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa. Ya, baik, Bu cek dulu kehadiran kalian ya untuk pertemuan kali ini. Astrid, siapa yang tidak hadir? Rizky sakit, Rizky, oke. Renata sakit. Renata sakit. Berarti yang hadir 33 orang ya. Ya, oke. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai materi. Siapa masih ingat? Materi apa? Inverse ya, inverse matrix. Nah, sekarang aku mau tanya kembali tentang materi sebelumnya mengenai inverse matrix. Bagaimana cara menentukan inverse matrix? Kemarin dipelajari inverse matrix untuk ordo. Iya, 2 kali 2 dan 3 kali 3. Determinan matrix untuk ordo 2 kali 2. Ya, coba lihat. Ordo 2 kali 2. Ya, jadi seperti ini ya. Untuk ordo 2 kali 2 mencari determinannya. Masih ingat ya rumusnya yang kemarin untuk ordo 2 kali 2. Jadi misalkan matriks A itu anggotanya A, B, C, D. Maka mencari determinannya. Ini simbol determinan ini ya. Simbol determinan itu sama dengan A dikali D. A dikali D itu apa? Diagonal? Dikurang dengan? Kurang dengan D. Berikut untuk ordo 3 kali 3. Mencari determinannya. Dengan cara apa? Cara masih ingat untuk ordo 3 kali 3 mencari determinan dengan cara? Ya, cara sarus dengan ekspansi kofaktor. Oke. Masih ingat kan langkah-langkahnya? Coba yang cara sarus dulu, cara sarus. Ada yang bisa tuliskan rumusnya di depan? Oh ya, oke. Untuk ordo 3 kali 3 ya. Iya, oke. Ya, dengan cara sarus. Jadi cara sarus bagaimana? Ini untuk ordo 3 kali 3. Jadi ditambahkan dengan yang anggotanya ini ya, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Maka ditambahkan dengan ini kolom pertama ya, dengan kolom keduanya. Lalu kemudian diapakan? Apa? Kali. Apa yang dikali? Ya, diagonal sampingnya ya. Semuanya dikali. Diagonal utamanya dikali ya. Lalu kemudian ditambah ya, ditambah. Nah, dikurang dengan ya, oke. Oke, ini. Yang kedua, menggunakan kofaktor, ada yang masih ingat? Jadi kita pakai ini ya. Jadi misalkan matriks A-nya ini, kemudian kalau yang kofaktor bagaimana?
Ya, kolom 1, baris 1, kolom 1, ya, A11, terus satu lagi. Dikali C11. C11 itu rumusnya bagaimana? Negatif 1 pangkat. Ya, negatif 1 pangkat 1 tambah 1, I tambah J ya. Jadi I-nya itu baris, J-nya kolom. Kemudian di apa lagi? Di sini? Ya, tambah. Ya, 12 dikali. Ya, oke, C12 terus. Tambah A13 dikali. Jadi ingat ya, untuk mencari kofaktornya itu negatif 1 pangkat I tambah J dikali dengan minornya. Minornya itu jadi minor 11 ya. Oke, baik ya. Semua sudah paham ini mencari determinan untuk ordo 2 kali 2 dengan 3 kali 3. Oke. Kalau inverse bagaimana? Itu kan tadi determinan. Kalau inverse untuk ordo 2 kali 2, inverse ordo 2 kali 2 ya, coba. Ya, 1 ber ya, A sama dengan seper determinan A dikali dengan apa? Bisa pakai ini matriks A-nya dikali dengan di sini apa? Anggota pertama D ya, terus C B ya, B terus negatif C dengan ingat ini ya, determinan A ini nilainya harus tidak sama dengan 0. Apa kalau tidak sama dengan 0? Apa istilahnya? Matriks? Ya, jadi harus tidak sama dengan 0 ya untuk determinan A. Ingat itu ya, itu untuk ordo 2 kali 2. Terus untuk ordo 3 kali 3. Untuk ordo 3 kali 3 bagaimana? Inverse sama dengan Ya, inverse A sama dengan 1 per determinan A. ya. Iya, seper determinan A dikali dengan adjoint A. Mencari adjoint bagaimana mencari adjoint? Iya, transpose dari kofaktor. Jadi cari dulu kofaktornya ya, baru kemudian ditranspose. Kalau determinannya sudah ada rumusnya itu ya. Oke, sudah paham semua untuk mencari determinan matriks dengan inverse ya. Nah, sekarang perhatikan untuk materi hari ini kita akan pelajari tentang aplikasi dari matriks. Jadi menentukan penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel dengan menggunakan matriks. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Ya, perhatikan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yang pertama itu kalian dapat menentukan penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel dengan menggunakan metode inverse matriks dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian dapat menentukan penyelesaian SPLDP dengan menggunakan determinan matriks dengan benar. Dan yang ketiga, kalian dapat menyelesaikan model matematika dari suatu masalah nyata yang berkaitan dengan SPLDP menggunakan metode determinan dan inverse matriks dengan benar. Ya, tujuan kita untuk pertemuan kali ini. Jadi kalian harus paham dulu untuk masuk ke sini, kalian harus paham cara mencari determinan dengan inverse. Ya, oke. Nah, sini Ibu akan tampilkan masalah. Silakan kalian perhatikan baik-baik permasalahannya, diamati, dicermati, baru kemudian nanti kalian jelaskan ya apa masalah yang Ibu tampilkan di depan ini. Oke? Silakan disimak baik-baik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai determinan matriks. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah dengan mencermati 7 permasalahan kontekstual berkaitan dengan matriks, peserta didik dapat memecahkan masalah matriks dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Mari kita simak ilustrasi berikut ini. Ya, dicatat ya.
Oke, itu tadi tayangan videonya. Nah sekarang Ibu minta satu orang untuk menjelaskan kira-kira apa yang kalian peroleh dari video tadi yang sudah Ibu tayangkan. Ada yang bisa menjelaskan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari video tadi ada yang beberapa saya catat. Jadi di catatan saya itu Ida membeli 1 buah mangga dan 3 apel di toko A dengan harga 20. Masalah di sini itu kan untuk SPLDB, tapi bisa juga dikerjakan dengan cara dibuat matrik dan determinan. Oke, baik. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok kedua. Jadi dari video tersebut kalian bisa menyelesaikan apa? Dapat diselesaikan dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Selama ini kalian menggunakan sistem persamaan linear 2 variabel dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Nah, sekarang bagaimana cara penyelesaian SPLDV dengan menggunakan matriks? Nah, itu yang akan kita selesaikan ya. Nah, untuk langkah-langkahnya, nah sekarang kita saatnya untuk diskusi. Silakan kalian diskusikan permasalahan yang terkait dengan video yang sudah ditayangkan dan juga permasalahan dalam LKPD ya. Berbagi kelompok. Sini sudah ada LKPD dengan bahan ajar. Oke. Kelompok 3 ya. Silakan kalian diskusikan permasalahan yang ada dalam LKPD ya. Ibu berikan waktu selama 15 menit untuk diskusi. Ya, kalau ada yang kalian tidak pahami silakan ditanyakan. Masing-masing kelompok. Silakan kalian presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kemudian kelompok yang lain silakan memberi tanggapan. Oke, mulai dari kelompok 1, silakan maju di depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi membeli 2 kilogram atau yang 3 kilogram kita agak volume wangi banyak yang dua banyak seperti minyak dari kami berani. Ya baik, terima kasih untuk kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, dari kelompok lain ada yang mau memberi tanggapan? Ya silakan kelompok 3. Simbolnya padatnya dan juga apel. Sedangkannya itu sebagai simbol padatnya bisa kan kalian bisa buat dalam model matematika kalian buat dalam Wabarakatuh. Silakan menjawab kelompok Ya. jelaskan.
Ya, yang lain perhatikan ya. Jadi, duanya di EXO, terus tiganya di sini, paling sini jadi Gimana? Kelompok 3? Bisa pahami ini? Ini jelas semuanya? Ya, coba. Ya. apa baru tiganya salah. Soal matematika dalam bentuk SPLDP. Jadi bentuk SPLDP-nya itu ya. Jadi di pertama-tama sebenarnya dimisalkan dulu ya. X-nya itu apa? Ya, X itu adalah titik apel. Ya, yang Y-nya titik salah. Bagaimana kelompok 3? Ya, baik. Nah. Berikutnya kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya keluarga dari kelompok 2 ini presentasikan yang bagian B. Tentukan di saya dari permasalahan tersebut tambah 4Y sama dengan 52.000 bersamaan 2. Eliminasi salah satu variabel 2X tambah 3Y sama dengan 64.000 dikali 1. X sama dengan 20.000. Terima kasih. Saya perpanjangan. Selanjutnya ada yang memiliki tanggapan, dipersilakan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk cara SP LDP itu bisa untuk semua soal matriks atau soal matriks tertentu. Ya, gimana? Bisa dipahami itu pertanyaannya? Oke ya, silakan. Ya, jadi itu semua bisa, yang penting terdapat variabel X dan Y. Kelompok 2, jadi bisa diselesaikan ya? Bisa diselesaikan. Jadi yang penting dia di situ ada untuk SPLDP ini dia memuat 2 variabel, ada variabel X dengan variabel Y, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyelesaikan masalah bagian C. Tentukan determinan utamanya. Determinan utamanya D sama dengan 2, 3, 1, 4 sama dengan 2 kali 4 kurang. Oke, ya. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Saya ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Kenapa bisa 64.000 kali 4 kurang 3 kali 52.000? Ya. Bisa Pak? Ya, oke, silakan. Karena sesuai dengan rumusnya, yaitu diagonal utama dikalikan dengan diagonal samping lalu dikurangkan. Di sini diagonal utamanya ada 64.000 dan 4, maka 64.000 dikali 4. Sedangkan diagonal sampingnya 3 dan 52.000, maka 3 dikali 52.000. Lalu 64.000 dikali 4 dikurang 3 kali 52.000, maka hasilnya 256.000 dikurang 156.000 sama dengan 100. Ya, oke. Bagaimana kelompok 5? Sudah jelas? Ya. Coba bandingkan dengan jawaban yang kelompok. Coba lihat untuk nilai X dan Y-nya. Untuk berapa kamu peroleh nilai X? Oke. Iya, jadi sama ya? Oke, ya. Ya, berarti sudah betul jawabannya untuk yang kelompok 3 karena mencari SPLDP dengan menggunakan metode substitusi eliminasi sama dengan cara ini, cara ya matriks dengan metode determinan. Oke, ya. Terima kasih untuk kelompok 3. Ya. Silakan kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dan 3 buah pensil adalah 14.500, sedangkan harga harga sebuah buku adalah 3.500 dan sebuah pensil adalah 2.500. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf, dan untuk teman-teman kelompok lain jika memberi pertanyaan kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 4 ya. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 4 atas presentasinya.
Ada yang akan memberikan? Ya, silakan. Oke, kelompok 1. Kenapa nilai X sama dengan nilai 500 disubstitusikan ke persamaan? Banyak sih kasih kuas gitu. Kenapa nilai X sama dengan 3.500 disubstitusikan ke persamaan? Oh ya, oke. Nah, jelas pertanyaannya itu? Jelas. Ya, oke, silakan. X sama dengan 3.500 disubstitusikan ke salah satu persamaan untuk mendapatkan nilai Y. Ya, silakan. Kenapa ini eliminasi Y bukan X? Sebenarnya X dan Y sama-sama dieliminasikan, tetapi kita memilih persamaan Y dulu. Ya. Berarti kalau pakai yang Y bisa juga kami langsung Y. Boleh eliminasi. Ya, oke. Ya, silakan dijelaskan bagaimana kalau yang tadi kan dieliminasi apa? Yang tadi dieliminasi Y. Ya, sekarang coba kalau X. 500, 3X sama dengan 10.500, X sama dengan 3.500. Jadi bisa kita lihat Y sama 2.500 dan X sama 3.500. Ya, oke. Bagaimana kelompok 1? Ya. Jadi sama saja ya, kita mau eliminasi pertama variabel X atau Y. Itu jawabannya tetap sama ya. Jadi kalau ini tadi yang pertama mereka selesaikan dengan eliminasi Y. ya Y untuk mendapatkan nilai X ya. Ya. Oke, kelompok terakhir. Silakan maju. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan bersama 2 bagian B. Selesaikan permasalahan tersebut dengan metode garis mati. AX sama dengan B, X sama dengan A tambah B. X, Y sama dengan plus 2.500. Sekian dari kami. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 5. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya. Ini kalau di matriks A, kenapa ada diagonal utamanya di muka? Ya. Ini juga. Ya, terus bagaimana jawabannya? Ini cara cepat dari matriks untuk Oh, dua kali juga. Bagaimana kalau cara cepat? bagian ini dijadikan Oh iya. Ya. Jadi rumus yang tadi harus sudah tuliskan yang pertama tadi itu ya. Bagaimana rumusnya? Sebab determinan A dikali dengan kalau yang diagonal utamanya di siapa? Ya, dibalik ya. Sebenarnya dibalik. Baru kemudian yang diagonal samping ya dikali dengan oke. untuk cara umumnya dia harus mencari kofaktornya. Baik, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, sekarang kita buat kesimpulan dulu dari hasil pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Mulai dari yang pertama, dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, apa yang kira-kira yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita? Mengenai sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan matriks ya. Jadi menggunakan matriks ada dua cara, dengan yang pertama dengan cara determinan ya, dan yang kedua dengan menggunakan inverse matriks. Oke, jadi kalau determinan bagaimana? Ya, di X per D ya. X itu apa di X? Ya, determinan variabel X dibagi dengan determinan utama D-nya ya. Kalau mencari Y, ya DY per D. DY-nya adalah determinan ya variabel Y dibagi dengan ya. Jadi metode inverse. Bagaimana penyelesaiannya? Mencari SPLDP dengan metode inverse. Dicari dulu inverse-nya ini. Ya, inverse dikali A dikali B. Ya, ingat. Jadi X-nya ini adalah variabelnya X dengan Y. Ya, inverse A dikali dengan B. Oke, bisa pahami ya? Sekarang waktunya kita kerjakan kuis. Silakan masing-masing dibuka HP-nya. Sudah siapkan di situ kuis dalam bentuk classroom-nya ya. Classroom silakan dibuka. Ya, buka classroom-nya. Di sini sudah ada kuisnya di Google Form ya. Google Form disiapkan.
matematika kali ini untuk karena materinya kita matriks ini sudah materi terakhir ini ya, pertemuan terakhir. Jadi nanti pertemuan berikutnya kita akan bilangan harian ya. Jadi pelajari semua materi-materinya itu mulai dari yang pertama, pertemuan pertama sampai yang pertemuan hari ini ya. Sebelum Ibu tutup, satu orang dulu bikin doa, silakan. Abdi. Ya, silakan Abdi. Kita menghadiri pelajaran ini, marilah kita berdoa agar bermanfaat, berdoa nilai. Ya, baik. Ibu akhiri pertemuan ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.